Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Pembelajaran matematika sekarang ini banyak yang diarahkan dengan menggunakan nalar. Kenapa begitu? Karena nantinya tes masuk perguruan tinggi negeri itu soalnya berbentuk TPS ya, tes potensi skolastik matematika menggunakan nalar ya, yang mengerjakannya menggunakan nalar. Sedikit sekali pakai rumusnya ya, sedikit sekali. Teori-teori dasar kita kuasai, lalu dengan nalar kita, dengan logika kita akan bisa mengerjakan soal-soal itu. Maka di ASJ Channel ini dikembangkan belajar matematika mudah menggunakan nalar. Pagi ini saya akan bahas tentang lingkaran, bagian yang pertama. Nanti yang akan dibahas di sini adalah apa? Lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, lalu unsur-unsur lingkaran, definisi lingkaran, dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada sebuah peringatan, itu semacam peringatan atau nasihat, yaitu hati-hati dengan penyakit tahu-tahu ya. Tahu kamu penyakit tahu-tahu? Enggak tahu ya. Yang tahu kan penyakit jantung, paru-paru, dan nah ini ada penyakit yang justru lebih berbahaya dibandingkan penyakit jantung. Lebih berbahaya dibandingkan penyakit paru-paru, yaitu apa? Penyakit tahu-tahu. Apa penyakit tahu-tahu itu? Kemarin itu baru seperti beberapa hari yang lalu kamu masuk SMA gitu. Tahu-tahu sekarang sudah kelas 11 ya toh? Kelas 11. Nanti tahu-tahu sudah kelas 12. Tahu-tahu sudah ikut tes apa? Perguruan tinggi negeri. Nah, kalau tahu-tahu diterima enak ya toh? Kalau tahu-tahu nggak diterima, nah itu yang nggak enak ya. Tahu-tahu tua ya toh? Kalau tuanya enak, ekonominya bagus ya itu enak. Tapi kalau bagaimana kalau tidak enak? Nah, hati-hati sekali dengan penyakit tahu-tahu ini. Terutama penyakit tahu-tahu kalau ditambahi penyakit lapo ya. Kalau itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Ya semacam penyesalan, kenapa kok tidak begini ya. Misalnya kalian kan pelajar ya. Tahu-tahu kelas 12 ya. Kenapa kok nggak belajar mulai kelas 10? Kenapa kok nggak belajar mulai SMP? Penyesalan dok. Ya, penyesalan. Kalau orang sakit jantung paling dek mati ya. Kalau penyakit tahu-tahu ini bisa mati ngenes ya, bisa mati ngenes. Maka hati-hati, mumpung kalian masih muda, jangan sampai kena penyakit ini. Caranya bagaimana? Manfaatkan waktu yang ada ya. Belajar keras, berdoa yang baik sehingga masa depanmu baik. Masa depanmu baik. Oke, itu direnungkan ya, direnungkan. Sekarang lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saya berikan gambar lingkaran, beberapa lingkaran. Itu ada gambar beberapa lingkaran seperti jam, lalu ember itu atasnya kan lingkaran gitu. Lalu cangkir itu juga di atasnya berbentuk lingkaran. Buat ngopi itu loh, cangkir buat ngopi. Lalu sepeda itu, bannya sepeda kan berbentuk lingkaran. Kalau ban sepeda itu tidak berbentuk lingkaran gimana? Coba dipikirkan, kira-kira bisa nggak? Bisa jalan nggak kira-kira? Kalau ban sepeda itu berbentuk kotak gitu. Nggak bisa, nggak enak jalannya itu. Yang enak kalau berbentuk apa? Lingkaran gitu. Itu dalam kehidupan sehari-hari beberapa hal yang bentuknya berupa lingkaran. Nah, pengertian dari lingkaran itu kalau kita lihat itu, kita bayangkan bannya sepeda tadi, rodanya sepeda tadi itu ya. Nah, rodanya sepeda tadi kan ada asnya itu ya. Asnya itu disebut pusat lingkaran.
Lalu ada rujinya ya, ada rujinya banyak itu. Ruji itu panjangnya kan sama itu. Kalau sepanjangnya nggak sama, bukan lingkaran berarti. Nah, rujinya sama. Nah, itu kalau di gambar berikutnya ini, P itu pusat lingkaran, itu asnya itu loh. Asnya roda sepeda tadi. Lalu rujinya itu adalah PM dan PN itu. PM dan PN berarti sama ya. Nanti banyak lagi PM dan PN itu banyak ya. Kalau pada roda sepeda ya. Maka lingkaran itu definisinya adalah, nah itu perhatikan, 4 tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu pada bidang datar. Bidang datar. Titik tertentu itu disebut pusat lingkaran, jadi M ke P dengan N ke P itu jaraknya sama, maka P itu disebut pusat, MP itu disebut jari-jari. Jarak yang sama itu disebut jari-jari. Ini di luar rupanya ada orang kerja, itu tidak apa-apa ya. Anggap aja musik ya toh, sehingga membuat kita belajarnya lebih enak, lebih enjoy ya toh. Lebih enjoy. Jangan terpengaruh belajar bisa serius kalau tidak ada suara. Kita biasakan, ramai pun bisa belajar, sepi juga bisa belajar. Oke ya, jangan terpengaruh dengan suasana. Suasana panas bisa belajar, sejuk bisa belajar. Jangan dijajah oleh suasana. Baik, lanjutannya itu ada sekarang ada lingkaran dan busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah bagian dari lingkaran. Kalau lingkaran satu putaran penuh, nah itu perhatikan gambar berikutnya itu. Pada gambar itu BC itu kan bagian dari lingkaran. Itu disebut busur ya. Disebut busur. BC itu nanti ada 2, yang berwarna biru itu berarti yang lebih kecil, disebut busur kecil. Terus yang besar itu yang warnanya merah itu dari B terus ke bawah menuju C, yang itu kan besar warnanya merah itu. Maka itu disebut busur besar. Lalu di gambar itu juga ada sudut alfa itu. Sudut alfa itu sudut apa? BAC ya, BAC. Sudut alfa. Itu disebut sudut pusat ya, disebut sudut pusat. Lalu theta ya dan theta itu disebut sudut keliling. Perhatikan theta dan alfa menghadap busur yang sama, yaitu apa? Busur BC. Maka berlaku rumus-rumus. 1. Panjang busur BC sama dengan alfa. Alfa tadi pada gambar itu ya, dibagi 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini masih ingat ya waktu SMP itu ya. 2πr. Pi-nya itu angka konstan, yaitu 22/7 atau 3,14. Dan R-nya jari-jari. Sedangkan yang kedua, rumus yang kedua, alfa sama dengan 2 theta. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kita ambil contoh yang mudah dulu ya. Contoh yang pertama. Nah itu, perhatikan gambar. Pada gambar di samping itu, hitunglah panjang busur AB ya. Nah ini gambarnya contoh soal nomor 1. Lingkaran, ini ada A, ini ada B, di sini ada 120 derajat. Ditanya ini panjang busur AB berapa? Kalau kamu nggak hafal rumus yang tadi itu, di logika aja dipakai. Makanya tadi saya bilang nggak apa pakai nalar ngerjakannya. Jadi kita pakai gini aja ini loh. AB, ini AB kan, tulis AB, busur AB. Dibagi, ini satu putaran penuh apa? Keliling ya, keliling lingkaran. K itu keliling, gambar ini lingkaran. Jadi biar nggak nulis lingkaran panjang ya. Ini lingkaran, ini K itu keliling ya. Sama dengan sudutnya, berapa sudutnya ini? Yang sama dengan AB itu loh. Berapa ini? 120 derajat. Kalau satu putaran penuh, berapa sudutnya? 360. Ingat-ingat ya, kalau satu putaran penuh 360. Maka sekarang
panjang busur AB yang ditanya, ini dibagi 120 berapa? 1 ya. 1. Ini dibagi 120 berapa? 3. Jadi disederhanakan, sama-sama dibagi 120. Keliling lingkaran dikalikan silang ke sana. Langsung tulis rumusnya. Keliling lingkaran apa? 2 pi R, gitu. R-nya jari-jari. Nah, di gambar itu diketahui jari-jarinya ini 10 ya, jari-jarinya 10. Maka ini nanti sama dengan berapa? 1/3 kali berapa itu? 2 pi 2 kali 3,14 kali R-nya yaitu 10. Maka ini dapat, gitu. Tinggal menggunakan kalkulator aja. Insya Allah dapat. Ya toh? Jadi yang penting untuk diingat apa? Kalau tidak hafal rumusnya cukup gini aja ini. Panjang busur AB, ini AB, ini sudutnya agar tidak lupa ini sudutnya. Lalu keliling lingkaran, ini keliling lingkaran bagi keliling lingkaran, sudutnya berapa? 1/3, 360. Itu kalau tidak hafal di logika seperti itu, di nalar seperti itu. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang lingkaran ya, bagian yang pertama. Kita membahas sekarang ini tentang apa? Sudut pusat, sudut keliling, busur lingkaran, keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran. Dan hubungan di antara hal-hal itu ya. Contoh 2. Pada gambar di samping, ini gambarnya ini tunjukkan bahwa alfa sama dengan 2 theta, alfa 2 theta. Ini tetanya, ini alfanya. Kalau kita hafal rumus yang tadi itu, berarti jawabannya nanti pasti alfa. Ini tapi disuruh tunjukkan ya. Alfa pasti sama dengan 2 theta ya. Kenapa? Karena ini alfa ini kan sudut pusat menghadap busur BC ya toh. Theta sudut keliling, ini sudut keliling menghadap busur BC juga. Berarti ini 2 kalinya ini menurut teori yang tadi kita selesaikan, yang kita berikan di depan tadi. Tapi kalau ini kita disuruh membuktikan, tunjukkan bahwa alfa 2 theta. Nah, ini perhatikan di gambar ini. OA ini kan jari-jari, O-nya pusat, ya toh? OB jari-jari. Berarti ini dan ini sama, gitu ya. Paham? Kalau begitu, segitiga ini OAB ini adalah segitiga sama kaki, yaitu ini dan ini sama ya. Kalau ini dan ini sama, maka sudut ini dan sudut ini sama. Ini theta gitu ya. Theta. Lalu kalau ini kita beri nama yang ini ya, kita beri nama sudut apa ya? Kita beri nama sembarang ya, misalnya beta misalnya. Maka kalau kita lihat pada segitiga OAB ya, pada segitiga OAB itu berlaku apa? Beta ditambah dengan theta ditambah dengan theta itu 180 derajat gitu. Ingat ya waktu SMP ya. Jadi ini tambah ini 180. Kenapa tadi ini dengan ini sama? Karena sama kaki ya, segitiganya sama kaki. Nah, ini beta tadi dimisalkan ya. Beta dimisalkan. Lalu sekarang kalau diteruskan, berarti beta sama dengan apa? 180 min 2 theta. Ini kita beri nama persamaan 1. Lalu perhatikan alfa kalau ditambah beta berapa? Ini. Alfa ditambah beta kan ini. Iya tak? Alfa tambah beta itu berarti berapa itu? 180. Kenapa? Kok 180? Ini kan garis lurus. Berarti ini sudutnya 180. Iya tak? Berpelurus kalau menurut istilah di SMP. Maka sudutnya 180. Sekarang berarti betanya berapa? 180 min alfa. Ini kita beri nama persamaan 2 ya toh. Persamaan 2.
Lalu sekarang kalau satu kita atau persamaan dua kita substitusi ke persamaan satu, ini loh, ini kan beta, ini masukkan ke sana, serot. Berarti beta diganti ini berapa? 180 min alfa sama dengan ini, tulis berapa? 180 min 2 theta. Kan bisa dicoret ya. Kalau dikalikan minus semua jadi berapa? Kalikan min 1 semua, min alfa kali min 1 berapa? Alfa. Min 2 theta kali min 1 berapa? 2 theta. Maka sudah terbukti. Sudah kita tunjukkan bahwa apa? Alfa sama dengan 2 theta. Lalu kalau kita lihat ini. Nah, ini ada soal ini. Silahkan dicoba itu. Itu perhatikan, silahkan dicoba. Untuk gambar di samping, apakah alfa sama dengan 2 theta? Nah, itu tantangan bagi kalian ya, dicoba ya. Dicoba. Nanti kita akan mendapatkan sebuah teori bahwa tadi di depan sudah, bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya pasti sama ya. Oh, ini sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya pasti sama. Itu nanti kamu akan mendapatkan teori seperti itu dengan mengerjakan apa? Soal yang saya suruh coba barusan. Oke ya, dicoba. Jangan takut tidak bisa ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang lingkaran. Lingkaran bagian yang pertama. Di belakang nanti ada soal yang bisa kamu coba ya. Beberapa soal dicoba saja ya. Nanti kalau kalian kesulitan, ingin bertanya, ingin berdiskusi, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Manfaatkan itu. Cukup banyak yang menghubungi saya untuk apa? Untuk bertanya, untuk berdiskusi. Yang serius bertanya, berdiskusi pasti dilayani. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 3 ya. Pada gambar di samping ini, gambarnya ini. Sebuah lingkaran berpusat di O. Jadi O adalah pusat lingkaran. Berjari-jari 4. Berarti kalau jari-jari 4 ini 4 ya. Ini O pusat berarti ini 4 ya. Lalu berikutnya. Dan panjang AB sama dengan 4. Jadi ini AB ini. Kalau panjang itu lurus, kalau busur melengkung ya. Ini juga 4 ya. Terus tentukan besar sudut AOB, besar sudut ACB, besar sudut ADB. Nampaknya sulit ini, tapi sebetulnya enggak ini. Ini kalau kita lihat nih, tadi ini 4, ini 4, ini 4. Berarti apa? Segitiga OAB itu sama adalah apa? Sama dengan segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi berarti sudut ini sama ya. Berarti ini alfa, ini alfa, ini alfa misalnya ya. Alfa kalau kamu mahir langsung alfanya 60. Tapi kalau belum ya gini langsung alfa ditambah alfa kan 180. Iya toh? Jumlah sudut segitiga itu selalu 180. Ini selalu ya. Alfa tambah alfa berarti 3 alfa, 180. Berarti alfanya 60 derajat. Sudah tahu yang A sudah selesai, ini yang A sudah. Jadi sudut apa itu? AOB, ini sudut AOB berarti alfa. Berapa alfa? 60 derajat. Ini sudah dapat ya. Lalu ini tadi 60 derajat ya. Yang ditanya adalah sudut ACB. Kalau ini theta, kalian lihat nih, 60 ini, atau ini beta, sorry. 60 ini kan menghadap busur AB, betul? 60 menghadap busur AB. Beta, sama, beta ini menghadap busur AB juga ini. Berarti, tadi itu, sudut pusat apa? 60 derajat
sama dengan apa? Atau di atasnya ya 60 derajat di sini. Di sini 60 derajat sama dengan apa? 2 beta. Betanya apa? Sudut ACB yang ditanya. Berarti sudut ACB-nya berapa? 60 bagi 2, 30 derajat. Itu sudah selesai. Paham ya? Berarti yang ini juga begitu. Ini perhatikan nih. Ini tadi 60 ya, 60 derajat. 60 itu menghadap busur AB. Lalu sudut ini yang ditanya. Sudut ini kan menghadap busur AB juga. Jadi kalau ini kita beri nama sudut apa ini? ADB. Sudut ADB berapa? Ya sama dengan setengahnya 60. Berapa? 30 derajat. Nah, ini tadi menguatkan apa? Teori yang sudah kita dapat sebelumnya bahwa apa? Busur sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama, besarnya pasti sama. Ya, ini buktinya ini. Sudah kita buktikan lagi ya. Oke ya, saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.